Halo Sobat Sans, kembali di channel Dialog Ngabdi bersama tim Wiyata Santosa. Tah, gitu meren tuh pembukaan nama. Nah, ngobrol santai weh. Nah, ngobrolkan tuh ya tentang suasana suka tinggal kumaha tah. Pokoknya mah kita ini sedang berada di daerah Desa Santosa, khususnya kampung yang cukup lumayan jauh ya. Ujungnya paling ujung dari Santos, dari Desa Santosa, di letak geografis nama paling ujung nami nana teh namanya Kampung Sukatinggal. Nah, bahkan tadi sempat lihat juga sekolah atau SDN dari Sukatinggal ini muridnya cukup sedikit gitu ya. Jadi mahanya. Tapi kalau melihat dari suasana sih terus kayak apa ya, motivasi belajar itu emang masih tinggi gitu. Walaupun emang muridnya sedikit, tapi kayaknya itu bukan masalah. Yang jelas emang yang jadi permasalahan itu karena letak geografisnya yang berpisah dari kampung yang udah cukup maju lah sebutnya. Emang berpisah aja gitu. Kemarin juga beberapa dari tim itu dibagi tiga tugas ya Tum ya. Yang pertama koordinasi ke masyarakat ya, terus kedua ke desa ya kalau nggak salah kemarin, dan terakhir ke sekolah-sekolah. Nah kebetulan yang ditugaskan itu bertiga ke sekolah-sekolah yang ada di daerah Desa Santosa. Kurang lebih ada 4 sekolah ya Kang Nopo ya kemarin. Betul, ada 4 sekolah, ada dari SD Talun, terus ada dari SD Sedap, ada Santai we boy SDN Kertasari, Talun Santosa, sama SMP 1 sama SMPN 1 Kertasari. Dan satu lagi di sini SDN Sukatinggal. Sebenarnya pengennya kemarin ke sini tuh, karena emang waktunya bubaran ya. Jadi ya terpaksa di hari ini pindah hari gitu. Alhamdulillah bisa sampailah hari ini gitu. Tadi juga sempat ngobrol-ngobrol sama Tani ya ketua ya. Tentang apa tuh? Ngobrolin tentang apa tadi? Tadi kebetulan nanya-nanya sekitar kayak tani apa di sini yang emang cocok ya. Kebanyakan emang kayak kol, terus apa namanya, kentang. Dia sempat nanya berapa lama proses dari mulai tebar bibit sampai ke panen gitu. Kebanyakan mayoritas itu 120 hari ataupun 4 bulan. Itu pun bisa 4 bulan itu karena memang misalkan harusnya emang 3 bulan ya. Misalkan di 3 bulan tersebut harganya lagi turun nih. Jadi ditahan dulu gini. Ditahan dulu, baru nanti kalau misalkan harganya udah agak bagus baru dipanen. Tapi emang kendalanya gitu, kalau misalkan nggak sesuai dengan waktu yang udah dipaskan, kalau nggak busuk ya kualitasnya jelek, kata si Abah kayak gitu sih, kata petani. Tapi di sini itu banyaknya itu tanaman tumpang sari Ham, yang dinamakan tumpang sari itu. Iya, nama tumpang sari itu jadi tidak hanya satu tanaman yang di kebun, tapi ada dua tanaman lah gitu. Jadi pantesan itu ya itu dengan cabai gitu. Kebetulan saya pernah mengikuti pendataan ya sebelumnya di pemerintahan, dan tumpang sari ini emang kebanyakan di Kabupaten Bandung khususnya. Kebanyakan emang yang tumpang sari. Berarti salah satu pemanfaatan lahannya. Iya, karena kalau memang hanya menggunakan satu tanaman itu kan ada space kosong nih. Jadi kasarnya itu lebih memanfaatkan space kosong tersebut gitu. Tapi emang kebanyakan kalau dilihat hampir sih semua itu tumpang sari gitu. Lu gak tahu ya, biasanya ada beberapa tanaman yang nggak bisa ditumpang sari seperti itu. Tapi kalau dilihat daripada di lingkungan Sukatinggal ini, khususnya ya yang ada di sekitar kita ini, emang rata-rata semua tumpang sari gitu tanaman. Jenis perkebunannya seperti ditanyakan nggak tadi? Apa aja? Belum ditanyakan. Tadi sempat nanya juga, sempat ngajak ke bawah. Tapi kayaknya kata si Abah
jauh katanya. Akses Akses juga. perjalanan nggak bolang. Kata siapa? Kayaknya buat akang-akang mah jangan di sini aja jangan ke bawah soalnya yang pertama akses sulit gitu. Yang kedua jauh banget katanya. Ya nantilah katanya. Kalau misalkan ke kebun kopi mah jangan nanti ke bawah. Ada kebun kopi juga, siapa juga. Emang di sini juga banyak. Cuman emang belum semua terjamah sih oleh kita. Belum sempat berkomunikasi juga sama petani. Terus dengar-dengar juga Desa Santosa tuh hampir 100% milik tanah PTPN. Ya, jadi yang menggunakan tanah-tanah ini buat perkebunan itu ada kerjasamanya. Oh, jadi PKS ya perjanjian kerjasama. Ya, PKS ada PKS, harus ada perjanjian kerjasama. Istilahnya nyewa lah gitu. Nyewa si perorangan kepada PTPN. Lahan mana aja yang bisa disewakan dan sebagainya, seperti itu sih. Jadi emang Santosa ini 100% milik PTPN. Terlebih dari apapun itu, baik itu rumah dan lain sebagainya itu milik PTPN. Milik PTPN. Gitu sih. Padahal potensi di sini cukup lumayan tinggi lah. Dari mulai perkebunan, saya lihat pertanian, terus peternakan juga kan ya. Dengar ada sampai ke apa tuh namanya tuh? Nah, warna teh. Kamari pas koordinasi ke Pak RW ini. Aduh lupa Ya pokoknya malah cek lah di Google baru dah. Kau di Google atau datang ke dia kan mau datang ke dia ya sing someah teh bahasa Indonesia ya ramah tamah dia. Tapi emang aman sih kalau rekan-rekan semuanya kalau mau main ke datang ke sini Santosa Kartasari ini emang hangat gitu suasananya. Bukan suasana masyarakatnya hangat gitu. Walaupun udaranya dingin. Cuacanya dingin gitu. Tapi kan itu yang membedakan, ada ada keseimbangan antara alam dengan manusia. Masya Allah, keseimbangan. Iya, yang ini keseimbangan. Masyarakatnya hangat, udaranya dingin, cuacanya dingin. Kan itu merupakan satu kombinasi yang luar biasa. Seperti yang pernah dibahas di podcast lalu ya tuh ya. Iya. Nah, bahwasanya memang di sini gotong royongnya tinggi sekali gitu ya. Sangat bagus. Tadi juga bocil anak-anak ya langsung itu saudara datang gitu. Malah sekali ngomong nanat teh. Aduh. Oh, jadi kenalkan. Iya, ini yang satu belum perkenalan nih. Sok. Bos, kenapa? Emang kudu kumaha? Ka teman-teman media aku mah kenalan mah. Halo sobat Sans. Mana kudu mah urang. Halo sobat Wan. Daiwan. Siap. Tipe euy. Oke, buat teman-teman, salam perkenalan. Saya dari tadi. Saya dari tim KKN Wiata Santosa. Perkenalan, nama saya Naufal Dava. Paling ganteng lah di kelompok ini. Paling ganteng euy. Anjay. Percaya bisa anak bocil disebut ganteng euy. Pas perkenalan di SD. Tapi ulah kegeerannya. Enggak. Jadi kieu Pak, eksistensi itu ada karena ada esensi. Sedangkan esensi daripada dari ketampanan itu bisa dikatakan tampan apabila yang menyampaikan argumentasi tersebut adalah orang lain, bukan kita gitu. Jadi kalau betul secara tidak langsung mau esensian Pak. Kalau mengatakan paling ganteng kayaknya harus divalidasi sama orang lain dulu gitu. Berarti seluruh dunia kudu di banyak udah reknya penelitian. Aduh. Itu Walaupun jalannya sangat jelek, ternyata pemandangan di sini terbayarkan ya. Benar tuh Kang Ilham, Kang Taufik. Tapi teman-teman ini masih di perbukitan, Kang, masih bisa diakses sama motor bagi warga sekitar. Kalau bagi kita kayaknya gitu. Ya sama mungkin kita dia Mungkin ya. Kalau warga lokal, kalau saya gitu. ya kalau kita sama tidak bisa. Kita kalau pakai motor apapun Susah. PKLX itu mau kayak pakai motor trial gitu.
Tapi di belakang kita ini masih di daerah seperti enggak? Enggak. Luas sepertinya. Iya. Perbatasan mana ya? Kan kali itu Cisarua, Cisarua Neglawangi kan? Tapi Neglawangi apa Cisarua juga agak jauh dari sini sebetulnya. Iya, maksudnya Masih jauh gitu. apa namanya berdekatan gitu dengan Kampung Sukatinggal. Iya, jadi beda teman-teman. Dekat di sini itu jauh banget gitu. Bahasa dekat di masyarakat Satu kultur shock yang saya rasakan adalah ketika warga di sini bilang jauh atau dekat bukan tentang jarak, namun tentang waktu. Begitu teman-teman. Bener. Betul. Kemarin juga sempat di prank sama si Abah ya. Iya. Jalannya bagus. Wah, keren pokoknya. Masa. Tapi emang bagus. Ya emang bagus sih. Kalau dalam apa ya? Jadi bagusnya dalam artian bisa dilewati. Iya. Kan kalau dari pemahaman kita, persepsi kita mah waduh gitu ya, ninggal jalan seperti tadi tuh. Tapi itulah sih tantangan. suka tinggal walaupun aksesnya sulit, bukan sulit sih, bisa diakses, Bisa agak diakses. sulit dikit lah. Tapi dibayarkan sama pemandangan yang indah gitu. Itu yang jadi salah satu Teman-teman bisa lihat nilainya. belakangnya. Kita can hareupna ngan horem kadinya kamera kudu dikaditu. Nah, acan ngobrolkeun naon podcast teh gitu kan bahaya tuh lah. Dan euy menghibur barudak. Menghibur teman-teman media yang ingin berkunjung di tim Wisata Santosa. Barangkali ngelihat gitu ya situasi dan kondisi di daerah Desa Santosa itu seperti apa. Ya pokoknya ikuti di channel Arurang gitu. Di YouTube-nya ada, TikTok-nya juga ada, Instagram-nya juga ada. Nanti di klik di sini. Emang mau diedit? Mau diedit? Di Gimana sini. nanti ya diedit lah di sini. Deskripsi produk ada di nomor 9. Spill nomor 7-nya, Kak. Nopal dapa kosong. Tapi kita ngomong ke nuk itunya, iya masuk teknologi. Apa tadi lihat HP masuknya? Apa? Maksudnya masyarakat pakai. Oke. Berarti Jadi udah masuklah teknologinya ke sini ya. Jadi walaupun agak sulit akses, tapi emang teknologi dan sebagainya itu masuk. Sebenarnya sekarang sinyal ada kan? Sinyal ada sih, ini bagus. Nyaman. Telkomsel juga. Tapi mau dihandap beda. Ya itu yang jadi aneh. Kok teuhan itu Telkomsel i3 ayaan gitu. Gak apa-apa lah kalau jangan kuota kosong. Eta Apalagi hati yang kosong. Apalagi hati yang kosong. penuh dengan dikali. Tadi perjalanan dari jam berapa ke sini teh? Setengah 5:30. Setengah 5 harus siap-siap nah. Setengah Tapi kayak si cai beku gini. Sampai Nopal nangis. Nangis. Ituan itu. Berarti kurang lebih sekitar setengah jam yang ada, setengah jam perjalanan. Kalau misalkan di kota nggak akan gitu. Berapa jam? Kalau hitungannya dari Desa Santosa ya setengah jam. Jarak hanya 5 sampai 7 berapa kilo? 7 kilo ya? 7 kilo ditempuh Jadi dalam Desa waktu Santosa teh setengah aya jam. sabaraha kampung 10-nya. 10. Kalau tidak salah 10. Bukan kampung kalau salah. Kampung Santosa. datar. Kampung Santosa, Cihabuk. Babakan. Babakan dulu, Cihabuk. Cisabuk. Cisabuk. Talun kan 2 double RW-na. Hiji berarti kamu. Kira teh di Kalau kampung jadi kampung bener kampung Salapan berarti. Betul. Kancana juga kan 2 RW. Kancana 1 RW 2 RW. Kancana teh kita yang di mana sih? Anu si Taming Labu. Iya, itu Kancana. Kampung si Taming Labu mah Tanjung Sari eta. Tanjung Sari. Nu Kancana mah nu rada jauh ka ditu. Ini paling ujung. Melewati lembah sarua. Anu durian ronton kurang disebut tadi. Heeh. Eta kalau tahu. Tanjung Sari gitu. Eta mah Pokoknya gini. angke orang ka ditu deui. Babakan, Cisabuk. Talun, Sabuk lah. Cisabuk, lah. banyak hal. Terus Ieu suka tinggal. Sedap. tinggal Ya sedep teh eta.
Mekarsari. Mekarsari. Kayak salapan Jadi gitu. sedap sama Mekarsari itu teh naonnya jadi ting sejarahnya nggak tahu kayak gimana. Pokoknya Mekarsari we no gitu. Luka 7 mah iya Talun. talun bukan Datar. Kancana 8 Kancana oh ini bener 7 mah Talun. datar 8 Kancana salapan Mekarsari 10 Tanjung Sari Santosa. Iya, suka tinggal. Karena paling geus dia RW genep itu Oh, ini tuh RW 6 jadi ada 10 RW kurang lebih RW. jadi Talun itu ada 2 RW kan Talun 2 RW. kalau gak salah berarti benar kalau nggak salah. ya memang gak salah sempat baca-baca sih nanya-nanya juga gitu. Tapi ngobrolkan tentang ngabdikeun diri itu ya mengabdikan diri pada masyarakat naon dino esensi nak cek dirinya apa Nah, gimana Pak? yang harus dimunculkan gitu ayeuna kan banyak anu ngabdi model contoh yang volunteer gitu dan sebagainya ada sama lah kita juga belajar gitu ya komo gitu arurang gitu kan masih tidak berpengalaman kita belum punya pengalaman tapi ngobrolkan tentang pengabdian masyarakat gitu naon gitu nusa harusna dimunculkan gitu Kalau utamana apa Kalau- gitu so, kalau kira-kira kalau dari Profesor. saya bukan profesor atuh. amin we atuh sugan. Amin we sugan. Jadi kayak orang penelitian tadi di Tapi udah embung jadi profesor. Jadi presiden saya mah. Presiden Talun. KDC. Kalau menurut dari saya sendiri, yang pertama harus dimunculkan dalam pengabdian masyarakat itu adalah dari setiap individual wajib mempunyai ketulusan hati. Masya Allah. Betul kan? Ketulusan hati. Jadi apapun pengabdian yang akan dilakukan, maka akan berjalan dengan benar jika kita mempunyai ketulusan hati. Itu yang pertama mah sok nu kadua lajengkeun ku Ilham. Tadi lima host menyimpul ke enggak ketua gimana ketua menurut ketua walaupun kemarin sempat sudah dibahas ya barangkali ada setelah melihat kesukaan tinggal gitu ya ada teori-teori yang bisa dipakai intinya mah kan kebutuhan masyarakat ya intinya mah gitu ayeuna ada muntut cekasana tulus tapi orang paham kebutuhan masyarakat mah meureun. Nah kan yang pertama dilakukan. Ya sebetulnya kalau melihat dari kata pengabdian itu ya benar kata si Novel tadi bahwa Tulusan. namanya abdi ya. Abdi itu dari kata yang namanya abdi itu harus tulus, harus pasrah, harus ikhlas, Rela, sukarela apapun itu yang menjadi katakanlah program yang menjadi program dan sebagainya lah pokoknya kebutuhan lah dan lain sebagainya. Jadi kata pengabdian itu prosesnya gitu, proses dari abdi tersebut. Abdi, pengabdian, masyarakat menjadi subjek yang akan diabdi oleh kita. Sehingga pada akhirnya ketika mungkin ada kata pengabdian masyarakat, apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, apapun yang menjadi permasalahan masyarakat, pasti dilakukan. tentunya harus dihadapi oleh yang mengabdi kepada masyarakat itu, baik itu dalam memecahkan permasalahan, baik itu dalam membantu masyarakat. Itu sih, karena kalau misalkan kita hanya terfokus pada program kita, itu bukan pengabdian, tapi justru itu bagaimana caranya kita proses menggurui masyarakat. Nah, Padahal kan itu maksud secara- saya tuh Secara ini tuh. secara kebutuhan masyarakat tidak ada kebutuhan di sana, urgensinya tidak ada. Yes. Kita hanya memaksakan, jangan sampai kita hanya memaksakan program yang kita buat hanya untuk dilaksanakan di masyarakat tanpa tanpa melihat daripada kebutuhan dari dan masyarakat itu permasalahan. sendiri. Bukan permasalahan sih, lebih ke ya kebutuhan masyarakat gitu sih. Makanya kalau dibilang pengabdian tapi harus programnya itu dibawa oleh kita tanpa adanya proses pengenalan terhadap masyarakat, observasi terhadap masyarakat, itu perlu dipertanyakan pengabdiannya gitu. Apakah itu hanya proses marketingnya saja gitu.
ya diri dia gitu untuk terjun ke masyarakat bahwa saya ini mahasiswa gitu, saya ini lebih pintar, nah, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ada kalau nggak salah kata-kata atau dari siapa ya? Atau dari Smoky atau dari nama apa ya, jadi jika kaum intelektualis itu tidak mau berkecimpung dengan masyarakat ataupun tidak mau berdiskusi dengan para petani dalam cangkul ladangnya, maka kesombongan yang hanya ada di dalam dirinya. Dalam artian ya, mahasiswa itu walaupun mempunyai pemikiran-pemikiran kritis, pemikiran-pemikiran yang terbuka, apalah gunanya kalau misalkan kita hanya mementingkan dan memikirkan diri pribadi untuk menonjolkan kepintaran kita kepada masyarakat tanpa adanya proses bakti terhadap masyarakat gitu. Nah, coba kalau kita lihat ke perguruan tinggi nih, ketua sama prof, jambu bukan ranjau dah, aman. Tadi saya sudah clear up, aman. Jambu buruk, aman. Ya, karena ranjau daratnya aman, kalem. Tadi saya sudah clean up soalnya area sini. Kan ngalir oge. Saya pun kan. Nah, balik ke perguruan tinggi, kan ada yang namanya KKN tematik, ada KKN PM. Nah, pengabdian masyarakat, bukan mempermasalahkan program itunya, tapi mempermasalahkan justru naon gitu ya, kita sebagai mahasiswa gitu ya, pada akhirnya kan harusnya berlabuh lagi ke masyarakat gitu. Tapi menurut Kang Nopal, menurut ketua gitu, kenapa hal yang ingin saya tanyakan khususnya dalam problem keapatisan lah gitu kasarnya, apalagi di peradaban saat ini gitu ya, di masa saat ini banyak yang saya lihat gitu ya, mudah-mudahan hanya segelintir orang gitu ya, itu banyak yang apatis gitu terkait khususnya lah daerah tinggal sendiri gitu. Nah, kenapa sih, padahal kan sudah disediakan oleh program dari perguruan tinggi itu sendiri, baik itu KKN tematik maupun KKN pengabdian masyarakat. Nah, pada akhirnya kan KKN tematik juga memberikan dampak juga gitu pada masyarakat, sesuai dengan observasi dari biasanya dalam lembaga penelitian ya, pengembangan penelitian mahasiswa gitu kan. Itu gimana kira-kira? Gimana menurut Kang Naufal? Menurut bisa saya, muncul keapatisan gitu dalam jiwa seorang mahasiswa, padahal kan pada akhirnya harusnya berlabuh lagi pada masyarakat gitu maksud saya. kalau menurut saya sih, saya setuju dengan Kang Taufik. Sok banget Kang Taufik. Tanggal naon eta? Lapoket. Puket masih kayak gini. Balik di kaninya. Kenapa muncul keapatisan gitu? Kenapa ya kira-kira? Kan itu kan perlu dipertanyakan terlebih dahulu. Muncul apatis itu karena apa ya? Itu pertanyaannya, pertanyaan utama. Kita lihat indikator-indikator kenapa mahasiswa itu ataupun ya mahasiswa khususnya menjadi apatis terhadap lingkungan sekitar ataupun pemerintahan lah katakanlah di Indonesia sekarang, yang hanya mementingkan diri sendiri. Kata Kang Nopal mah mending lebih baik pindah ke Australia lah daripada tinggal di Indonesia. Nah, sampai ada statement ada seperti itu gitu maksud saya tuh. Saya melihat daripadanya sudah tidak adanya trust ataupun rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Katakanlah sekarang kalau nggak salah dari data Kementerian Keuangan itu, kemampuan masyarakat di dalam membayar pajak itu sangat minim, menurun. Sampai-sampai kemarin sempat pemerintah itu mengeluarkan obligasi yang begitu banyak ya Pak, menerbitkan obligasi yang sangat banyak ya, karena emang pendapatan negara itu agak kurang ya untuk membackup kayak gitu. Nah, itu kan menjadi salah satu pertanyaan, kenapa masyarakat tidak membayar pajak? Apakah masyarakat tidak punya uang? Tentunya punya kan, kebanyakan. Dan juga itu di situ bukan hanya masyarakat saja, tetapi ada juga beberapa perusahaan-perusahaan yang belum bayar pajak dan lain sebagainya. Ditambah mungkin sekarang kalau dulu kan ada PTKP ya, penghasilan karena penghasilan karena tidak kenal pajak, tidak kena pajak ya. Kalau sekarang kan semua kena pajak. Ada golongan-golongannya, PPN bertambah dan sebagainya. Tapi
tanggapan pemerintah adalah dari data itu, by data itu munculnya penurunan pembayaran pajak masyarakat. Sampai kemarin-kemarin sempat ada ramai gitu. Nah itu kan artinya tidak ada trust kalau dilihat daripada indikator-indikatornya, tidak adanya rasa percaya masyarakat, mahasiswa terhadap pemerintah, sehingga akhirnya muncul sikap bodoh amat, sikap apatis itu. Apatis. Gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat daripada segi pendidikan. Apakah pendidikan itu menawarkan dan juga mengajarkan terhadap mahasiswa atau siswa itu untuk bersikap kritis atau tidak? Saya rasa itu yang menjadi salah satu ketidaktepatan pemerintah di dalam menerapkan suatu sistem gitu. Jadi banyak sekali mahasiswa yang memang terpenjara oleh sistem, sehingga pada akhirnya formalitas yang hanya menjadi salah satu raja, dalam artian mahasiswa hanya sekedar kuliah tanpa melihat keadaan sekitar, apakah baik-baik saja atau tidak. Jadi tujuannya itu gimana caranya lulus, gimana caranya saya hanya mementingkan diri sendiri, muncullah keapatisan dan tidak ada rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Gitu. Ya karena emang sistemnya seperti itu. Kalaupun kita melihat di universitas-universitas, saya nggak tahu di universitas lain seperti apa, tapi rata-rata emang seperti itu. Ketika ada yang bersuara, muncullah intervensi dari pihak kampus. Itu kan salah satu budaya dari kampus yang nantinya akan berlanjut kepada masyarakat. Betul. Sehingga pada saat masyarakat ataupun mahasiswa itu bersuara, akan adanya tekanan-tekanan ataupun intervensi, sehingga pada akhirnya memunculkan ketakutan. Nah, selain dari tadi apatis karena emang tidak percaya terhadap pemerintah, karena adanya tekanan-tekanan daripada budaya ditekan gitu. Sehingga mahasiswa itu takut di dalam bersuara, ditekan di DO mah apalah gitu, seperti itu yang jadi salah satu menurut saya indikator terbesar dari munculnya keapatisan. Ditambah program-program sekarang itu hanya sekedar, kalau menurut saya gitu, ada ketidaktepatan lah dalam sistemnya gitu. Programnya bagus tapi sistemnya tidak bagus gitu. Itu sih. Kadang saya juga aneh kan, ya contohnya inilah Sukatinggal gitu ya. Daerahnya kan daerah 100% tanah PTPN gitu kan. Atas kemana gitu kebijakan-kebijakan dari pemerintah setempat gitu. Memang sih pasti saya yakin ada gitu ya kajian dan lain sebagainya, saya yakin ada dan pasti langkah-langkah akan selalu dioptimalkan. Bahkan kita sempat dengar juga dari Pak RW-nya kemarin kan gitu ya, banyak sekali pengoptimalan tapi terhambat dengan kebijakan-kebijakan yang yang perlu kita tuh harus ada jaringan lah jika sarang gitunya. Ya balik lagi kan orang dalam deui itu itu kan menjadi permasalahan, sehingga jadi balik lagi ke desa Santosa gitu, Sukatinggal, kampung Sukatinggal, padahal Kabupaten Bandung gitu memang pemekaran kan ya, desa Santosa pemekaran kan udah lama kan gitu, bahkan akses umum oge nggak ada gitu. Saya sering kali lihat ya kan, kalau bocil-bocil Arulin itu kan basecamp main bareng kita gitu. Kenapa ya gitu sampai yang nggak punya kendaraan terhambat ekonomi gitu ya. Ya udah sampai SMP gitu. Hanya 9 tahun belajar gitu. Padahal kan untuk saat ini kegiatan ya bukan kegiatan sih, pekerjaan gitu ya. Sarjana wae aja hese gitu. Komodai meureun gitu SMP. Sehingga kan jadi kompleks gitu masalahnya. Seharusnya kan